kebaikan adalah muara dari nilai-nilai yang diajarkan ibu saat kecil. Lewat nasihat-nasihatnya, kita tumbuh menjadi pribadi baik yang selalu membantu orang lain. Saat ban teman bocor, kita menemaninya, menuntun hingga bertemu bengkel tambal ban. Pun juga saat dewasa, ada teman yang butuh duit, kita gak segan meminjamkan. Ada kesenangan sendiri saat kita bisa membantu orang lain, melihat orang menemukan bahagia diri. Meski begitu, menjadi baik itu gak mudah. Ada kalanya kebaikan kita justru dimanfaatkan orang lain. Maksud hati ingin membahagiakan orang lain, tapi di akhirnya kita sendiri yang merugi. Dari sinilah muncul konsep hidup baru yang mestinya kamu ikuti, bahwa kadang-kadang menjadi egois itu perlu sesekali. Kenapa? Begini alasannya. Yang pertama, banyak orang justru gak tahu diri setelah dibantu. Buat apa menolong kembali orang yang seperti itu? Gak semua kebaikan berbalas setimpal. Seperti ketika kita meminjami teman uang, saat meminta, gelagatnya sungguh memprihatinkan. Janji-janji diucapkan, giliran tiba tenggat waktu pembayaran, saat ditagih, membalas pesan kita pun tidak. Akhirnya kita kembali beri jeda. Mungkin saja dia sedang gak ada uang. Sampai ketika penagihan kedua tiba, dia malah marah-marah, bilang kita gak ngertiin kondisinya. Yang bikin kesel lagi, di stories IG dia terlihat liburan dan foya-foya. Orang begini pantas dibaikin. Dan yang kedua, sudah bukan sekali dua kali kebaikanmu dimanfaatkan. Orang-orang seperti itu perlu diingatkan, biar enggak seenaknya sendiri bikin aturan. Ketika kita memberi kebaikan, orang akan mengingat kita sebagai sosok yang baik. Dia anggap kita akan selalu menomorsatukan orang lain. Citra baik ini kadang jadi bumerang. Kita jadi dimanfaatin terus-terusan. Ada kalanya kita perlu tegas menjawab tidak. Kita mesti berani menolak jika orang yang meminta bantuan berulang kali mengecewakan kita di masa lalu. Menjadi egois bukan hanya menyelamatkan dirimu dari kekecewaan, tapi juga membantu orang lain untuk sadar. Dan yang ketiga, sudah terlalu sering kamu jadi pesakitan karena mendahulukan orang lain. Kali ini, biarkan dirimu tenang dengan ketidakpedulian. Dikecewakan orang yang pernah bantu itu gak enak. Inilah yang mesti diingat saat ada seseorang minta bantuan. Ingatkah apa dia orang yang pernah mengecewakan kita? Maka pikir ulang ketika ingin membantunya. Kadangkala kita memang harus belajar tidak peduli dengan orang, terutama orang-orang yang gak pernah peduli dengan masalah yang kita alami. Sesekali biarkan dirimu tenang. Dan yang keempat, jangan merasa jahat hanya karena menjadi egois sekali. Ingat bahwa sepanjang hidup kamu sudah sering menolong. Mengubah haluan untuk cuek kepada orang-orang yang nyebelin itu emang gak mudah. Kita mesti melawan hati nurani karena sudah terbiasa terbuat baik sejak kecil. Kita hanya perlu membiasakannya saja. Awal mula kita akan memikirkan perasaan orang lain. Namun saat ingat orang yang bersangkutan gak pernah memikirkan perasaan kita, akhirnya kita tahu caranya. Kita terbiasa hidup dengan kultur yang baik. Barangkali hal itulah alasan mengapa kita punya sikap enggak enakan sama orang lain. Kita terbiasa hidup memikirkan masalah orang lain, sementara kita punya masalah sendiri yang perlu diselesaikan.
Menjadi egois demi kebaikan diri itu perlu, setidaknya sebagai langkah pencegahan agar kita nggak dikecewakan lagi. Menjadi egois enggak selalu identik dengan kejahatan. Jangan salah tafsir. Kita tetap punya kewajiban membantu orang lain. Kuncinya, kita mesti selektif sebab enggak semua orang layak dibantu. Terima kasih. Semoga bermanfaat.